Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 681. Orang yang masuk adalah kepala sekolah yang baru saja kembali dari forum pendidikan luar negeri. Saat dia kembali ke sekolah, dia menerima keluhan bahwa sebuah acara klub telah memenuhi seluruh aula besar perpustakaan, sehingga menyulitkan siswa untuk masuk dan keluar dari perpustakaan. Hari ini sedang hujan, sehingga hanya sedikit orang yang datang ke perpustakaan untuk meminjam buku, yang membuat pengaduan itu terlalu berlebihan. Namun, perpustakaan adalah fasilitas sekolah yang penting dan biasanya tidak dapat digunakan untuk acara klub tunggal. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk datang sendiri untuk menyelidiki, dan ketika dia melihat Luking yang menuju ke sini, dia memutuskan untuk berbicara dengan yang terakhir tentang hal itu. Sekolah mendorong pengembangan klub siswa dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler siswa. Namun, kepala sekolah tidak pernah mendorong klub besar karena klub-klub itu biasanya hanya mengejar pertumbuhan anggota. Dia ingin siswa menghadiri kegiatan klub untuk kepentingan mereka alih-alih diseret ke klub. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa klub besar yang baru dibentuk dengan lebih dari 500 orang mengadakan kegiatan di perpustakaan, ketidaksenangannya tumbuh. Kepala sekolah menyukai klub-klub seperti Lukis Go Club, kecil tapi unik. Itu peringkat teratas di antara universitas nasional, dan ketika dia dalam suasana hati yang baik, dia akan pergi ke Go Club dan bermain catur dengan anggota klub. Ketika dia berjalan ke gerbang utama perpustakaan, dia disambut dengan karya kaligrafi Hauren. Matahari yang cerah terbenam di balik gunung. Sungai kuning mengalir ke lautan. Jika Anda ingin melihat 1000 mil lebih jauh, Anda perlu naik satu tingkat lebih tinggi. Karakter sederhana dan luar biasa muncul di hadapannya. Seperti air terjun, aura luar biasa dari karya yang tergantung di dinding ini menghentikan langkahnya. Besar. Tulisan yang bagus. Kepala sekolah mengucapkan kata-kata itu dan bertepuk tangan, hampir lupa untuk masuk. Pekerjaan terpasang yang tergantung di pintu masuk menghalangi aula besar perpustakaan dari semua suara di luar. Terlepas dari benang sutra tipis yang menggantung karya ini, para karakter memiliki kehadiran yang luar biasa. Kepala sekolah mempelajarinya dengan cermat dan masih menghargai tulisan ketika dia tiba-tiba melihat Luking berdiri di sampingnya. Setelah berdeham, dia berjalan di sekitar tulisan dan memasuki aula. Ini. Ketika dia melihat sekeliling, dia benar-benar kagum. Di aula besar tergantung ratusan karya kaligrafi yang elegan, dan dia merasa telah memasuki surga kaligrafi. Ini adalah prasasti di Menara Gaib. Ini adalah prasasti di Menara Duobao. Saat mempelajari tulisan-tulisan itu, kepala sekolah enggan untuk menggerakkan kakinya. Jika dia tidak memperhatikan bahwa kertas beras itu baru dan tidak melihat tanggal dan nama di bawah tulisan-tulisan itu, dia akan curiga bahwa itu adalah fotokopi dari tulisan asli pada tablet batu. Di perpustakaan yang hangat, karya kaligrafi yang tergantung di udara, puluhan sentimeter dari tanah, menyambut sang kepala sekolah. Ketika dia bergerak sedikit, fluktuasi udara yang dia sebabkan memindahkan kepingan-kepingan itu, membuatnya tampak seolah-olah mengambang di udara. Kepala sekolah, apakah kamu ingin mereka mengubah tempat pameran? Tanya Luking. Tidak, tidak. Kepala sekolah mengumpulkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya dengan paksa. Di sini. Ini bagus di sini. Dia begitu bersemangat sehingga dia hampir berteriak. Jadi, klub baru ini tentang kaligrafi. Aku bahkan tidak tahu bahwa ada begitu banyak siswa berbakat kaligrafi di sekolah. Jika bukan karena klub kaligrafi, siswa yang menyukai kaligrafi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain dan tidak akan memiliki tempat untuk menunjukkan bakat mereka. Sebagai pecinta seni tradisional Tiongkok, kepala sekolah tidak hanya menyukai Go Chess tetapi juga kaligrafi. Dia terkejut bahwa pada hari ini di mana beberapa siswa tahu bagaimana menggunakan kuas tinta, ada begitu banyak siswa di East Ocean University yang unggul dalam kaligrafi. Tidak, ini lebih dari sekedar pertunjukan bakat. Para siswa ini adalah jenius dan penguasa kaligrafi. Pikir kepala sekolah. Kepala sekolah itu tidak muda, tetapi matanya penuh gairah ketika dia meraih pergelangan tangan Luking dan bertanya, siapa yang menciptakan klub ini? Hauren menciptakannya, kata Luking sambil tersenyum. Hauren, kepala sekolah mengulangi nama itu dan tiba-tiba menggigil, mengingat bahwa Hauren adalah putra Hao Zonghua dan Yue Yang. Dia masih ingat insiden pertempuran itu, tetapi dia tidak berada di East Ocean City pada waktu itu dan tidak tahu detailnya, menempatkan Luking yang bertugas menyelesaikan masalah tersebut.
Dia terkejut bahwa Hao Ren yang sama telah menciptakan klub kaligrafi. Setelah keterkejutan berlalu, ia tiba-tiba teringat bahwa pekerjaan yang tergantung di pintu masuk ditandatangani dengan nama Hao Ren. Tidak heran dia memiliki bakat luar biasa. Lagi pula, dia adalah putra akademisi Hao dan akademisi Yue. Menyadari bahwa dia masih memegang tangan Lu Qing, kepala sekolah segera melonggarkan cengkeramannya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Sangat baik. Aktivitas klub kaligrafi cukup bagus. Hehe. Hao Ren adalah siswa yang memiliki ide sendiri. Namun, bakatnya telah menimbulkan kecemburuan dari siswa lain, kata Lu Qing. Kita harus mendukungnya. Kita harus mendukung klub seperti ini. Itu melambangkan pencapaian tingkat tinggi dari siswa kami. Kepala sekolah berdiri lebih tegak dan berkata. Kemudian, dia melihat Zhao Guang di perpustakaan. Dia terkejut bahwa Zhao Guang datang untuk mengunjungi acara klub sekolah. Grup Mingli Zhao Guang telah menyumbangkan banyak dana ke Universitas Samudra Timur, dan grup Mingli hampir sepenuhnya mendanai zona sekolah baru ini. Zhao Guang dapat datang dan mengunjungi sekolah kapan saja, tetapi dia tidak sering datang ke sini karena jadwalnya yang sibuk. Namun, dia datang tanpa undangan kali ini, mengkhawatirkan kepala sekolah. Kemudian, dia ingat bahwa Zhao Guang dekat dengan Hao Zonghua, dan dia menduga bahwa Zhao Guang ada di sini untuk menunjukkan dukungannya pada acara yang diselenggarakan Hao Ren. Mendengar hal ini, kepala sekolah merasa jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, memberi selamat pada dirinya sendiri karena datang berkunjung secara pribadi alih-alih memesan pertunjukan dibatalkan. Ding, bel berbunyi, menandakan akhir kelas, dan alun-alun sebelum perpustakaan dipenuhi siswa. Hao Ren belum melakukan promosi untuk kegiatan klub ini karena dia baru saja meminjam tempat perpustakaan sehingga anggota klub bisa saling mengenal. Namun, beberapa siswa mendapat berita dan datang untuk melihat pameran. Zhao Jiayi dan Zhou Liren baru saja bangun, dan mereka datang untuk melihat pameran juga. Fuk, tulisan Hao Ren sangat bagus. Suara keras Zhou Liren datang dari gerbang perpustakaan sebelum dia muncul. Dia masuk melalui pintu masuk dan hendak berteriak lagi ketika melihat kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Lu menatapnya. Dia segera menutup mulutnya dengan kedua tangan dan menundukkan kepalanya. Di belakang mereka ada siswa lain yang baru saja dibebaskan dari kelas atau dalam perjalanan ke kelas. Mereka datang ke sini untuk melihat acara klub kaligrafi. Ketika mereka melihat hampir 1000 karya kaligrafi tergantung di perpustakaan, mereka tercengang. Mereka belum pernah melihat begitu banyak karya kaligrafi dalam hidup mereka. Ada lebih dari 500 anggota di klub Hao Ren. Untuk merayakan pameran pertama klub, sebagian besar anggota membawa 2 tulisan di sini. Meskipun pembudidaya naga tinggal di kota, mereka tidak melupakan keterampilan kaligrafi mereka, dan banyak pembudidaya muda yang baru saja keluar dari pegunungan berusia 100 hingga 200 tahun. Dalam sejarah, tidak ada master kaligrafi yang bisa hidup sampai usia ini. Namun, bagi para pembudidaya naga, mereka masih muda. Karenanya, keterampilan kaligrafi mereka dapat menyamai keahlian para master dalam sejarah. Zhao Jiayi menatap potongan-potongan yang tergantung di udara, dan rahangnya jatuh. Dia terkejut bahwa anggota kaligrafi klub Hao Ren sangat luar biasa. Dia bermain-main dengan gagasan bergabung dengan klub Hao Ren, tapi sekarang dia tidak berani menunjukkan wajahnya di sekitar mereka. Selain Zhao Jiayi dan teman-temannya, siswa lain juga tampak heran. Tidak ada yang membayangkan bahwa teman sekelas dan teman sekamar mereka dapat membuat karya kaligrafi yang begitu elegan. Itu menunjukkan bahwa para master bersembunyi di antara mereka. Bahkan siswa yang tidak mengerti kaligrafi dapat mengatakan bahwa karya-karya di sini sangat bagus. Kata-kata itu menyebar dengan cepat. Tidak masalah apakah mereka menyukai kaligrafi atau tidak. Pemandangan yang menakjubkan untuk melihat lebih dari 1000 karya kaligrafi tergantung di aula perpustakaan yang mewah. Hua, gerimis berubah menjadi hujan deras. Namun, itu tidak mengurangi antusiasme siswa. Mereka keluar dari gedung asrama dan gedung akademis sambil memegang payung atau mengenakan ponco, ingin sekali melihat pemandangan indah di perpustakaan. Dalam sekejap mata, perpustakaan menarik lebih banyak orang daripada pameran lukisan Jiang Yuan di gedung seni pekan lalu. Banyak gadis dari program seni juga datang berkunjung. Beberapa siswa yang belajar melukis Cina tradisional juga berlatih kaligrafi. Ketika mereka melihat karya Hao Ren dan anggota klub, mereka tertegun. Ini ada di tingkat master. Tampan, berbakat, dan karismatik, gadis-gadis ini berpikir untuk diri mereka sendiri dan menyesal tidak mengejar Hao Ren sebelumnya.
Melihat Haoren yang mengenakan kemeja putihnya dan berbicara dengan penuh semangat dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Lu, mereka berpikir bahwa Huang Suji hanyalah sampah dibandingkan dengan Haoren. Hehehe, Presiden Klub, aku minta maaf aku terlambat. Suke berjalan melintasi aula besar dan datang ke sisi Haoren sambil berkata dengan malu-malu. Dia mengenakan pakaian sporty dan memiliki rambut acak-acakan. Kepala sekolah memandangnya dan menghentikan pembicaraannya dengan Haoren. Aku akan menggantungnya di dinding, Suke melirik ke sekeliling, mencari beberapa utas untuk menggantung tulisannya. Kemudian, dia bertanya pada Haoren dengan santai, "Oh, apakah kamu mengatakan bahwa kita dapat mengundang orang tua kita untuk mengunjungi pameran?" Bab 682. Iya nih. Jika kamu memiliki penatua yang ingin mengunjungi, undanglah mereka, jawab Haoren. Oke. Suke mengangguk dan mengeluarkan tulisannya dari tasnya sebelum menyerahkannya kepada dua anggota klub yang membawa tangga. Kemudian, mereka menggantung karya Suke di dinding. Ini akan menjadi tanggal 8 September ketika angin bertiup di musim gugur, dan krisan akan mekar sementara semua bunga lainnya mati. Aroma menyerbu ke langit kota Chang'an, dan baju besi emas ada di mana-mana. Ditulis pada gulungan lebar, karakter Suke sebesar dua kepalan tangan, dan kata, mati, menonjol dengan agresif. Puisi itu dikatakan ditulis oleh Huan Chao, seorang pemimpin pemberontak kuno, dan kata-katanya tampak cocok untuk musim gugur setelah festival bulan. Namun, dengan identitas Suke sebagai naga unsur logam, puisi itu sepertinya memiliki makna tersembunyi. Para pembudidaya naga muda mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat karya Suke. Sapuan karakter mengungkapkan roh pembunuh yang intens meskipun kata-kata puitis. Armor emas akan ada di mana-mana. Itu berarti bahwa naga elemental logam yang emas dalam bentuk naga mereka akan segera menerobos masuk ke Ocean City Timur dan mengambil alih. Tulisan kamu sangat bagus, kepala sekolah memandang karya Suke dan berkata dengan penghargaan. Terima kasih, kepala sekolah. Suke tersenyum malu-malu dan berjalan pergi seperti murid-murid yang sedikit takut padanya. Haoren menatap puisi yang ditulis oleh Suke dan menggertakkan giginya. Krisan akan mekar sementara semua bunga lainnya mati. Naga unsur logam selalu berpikir bahwa mereka berada di atas klan naga unsur lainnya termasuk klan naga Lautan Timur. Para pembudidaya naga unsur logam mengagumi kekuatan tertinggi dan bahkan acuh tak acuh terhadap kehidupan para pembudidaya mereka sendiri sementara mereka mengejar alam yang lebih tinggi, apalagi kehidupan pembudidaya lainnya. Untuk naga unsur logam, mereka akan membunuh siapapun yang menyinggung mereka. Klub Presiden, haruskah kita melepasnya dari tembok? Seorang wakil presiden klub melamar Lucky ketika mereka berjalan ke sisi Haoren dan bertanya dengan suara rendah. Lupakan. Tinggalkan di sini. Haoren melambaikan tangannya. Pekerjaan Suke menunjukkan kesombongan dan provokasi, tetapi Haoren bisa mentolerirnya karena Suke adalah anggota klub dan makna literal dari kata-kata puisi itu baik-baik saja. Bagaimanapun, kekuatan ditentukan melalui perkelahian, bukan kata-kata. Gongzi. Sementara Haoren terganggu oleh tulisan itu, Lu Linlin dan Lu Lili yang mengenakan rok pendek cian dan hijau berjalan masuk dan berlari ke sisi Haoren dengan ceria. Xie Yujia ada di belakang mereka. Mereka ingin membantu Haoren mendirikan tempat, tetapi mereka memiliki kelas di pagi hari, dan Haoren memiliki cukup banyak anggota untuk melakukan semua pekerjaan. Setelah dua kelas, mereka memutuskan untuk melewati dua lainnya dan datang untuk mengunjungi acara klub Haoren. Melihat Lu bersaudara, kepala sekolah tersenyum pada Lu Qing yang tampak tak berdaya. Cucu perempuan, Lu Qing menyukai Haoren, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Mengabaikan kepala sekolah, para saudari Lu menarik Haoren dengan mereka untuk mengagumi karya-karya itu. Tidak ingin mempertahankan perusahaan kepala sekolah, Haoren menyukai gangguan saudara Lu. Menyaksikan saudara perempuan Lu memegang tangan Haoren di kedua sisi sementara Xie Yujia yang cantik mengikuti mereka, gadis-gadis lain mengeluh bahwa mereka tidak punya kesempatan dengan Haoren. Dibutuhkan setidaknya 1 hari penuh untuk melihat semua 1000 keping plus, tetapi saudara-saudari Lu memiliki standar tinggi, dan mereka hanya mengomentari yang benar-benar bagus. Meskipun Xie Yujia telah berlatih kaligrafi ketika dia masih muda, keterampilannya tidak sebanding dengan karya-karya di pameran, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengagumi mereka. Namun, yang lebih ia kagumi adalah kepemimpinan dan karisma Haoren. Lagi pula, 500 siswa adalah kelompok besar, dan ini adalah pertama kalinya aula besar perpustakaan memamerkan lebih dari 1000 karya sekaligus. Namun, Haoren telah menyiapkan venue dalam 2 kelas.
Urutan yang tampaknya acak dari karya-karya ini menciptakan ganggang, sehingga orang dapat mempelajari 4 hingga 5 karya di satu tempat atau meliriknya dalam tur singkat. Hao Ren telah mengatur semua ini dalam benaknya, seperti yang dilakukan seorang jenderal dengan pasukannya. Yujia, ini untukmu. Ketika Xie Yujia kembali menatapnya, Hao Ren mempercepat langkahnya dan meletakkan benda ke telapak tangannya. Latar belakang karakter hitam dan kertas nasi putih menonjolkan sosok Xie Yujia yang elegan. Xie Yujia membuka telapak tangannya dan melihat cincin ibu jari batu giok merah. Warna merah tampak hangat dan rendah. Seperti batu merah yang berharga, batu itu terletak di telapak tangannya yang putih dengan tenang. Ini, Xie Yujia mendongak. Cincin jempol. Itu bisa melindungi ibu jari kamu saat kamu menembakkan panah, kata Hao Ren. Oke. Xie Yujia menaruhnya di ibu jarinya, dan cincin ibu jari merah tampak seperti cincin jari cantik di ibu jari putih dan lembutnya. Terima kasih, Xie Yujia memandang Hao Ren dan berkata dengan lembut. Tidak apa. Kita bisa mengubahnya jika kita mendapatkan yang lebih baik. Hao Ren membelai rambutnya. Dengan rona merah, Xie Yujia tersenyum manis. Gongxi, kamu tidak adil. Kami juga menginginkan hadiah, Suster Lu membungkuk dan berkata. Hao Ren menjentikkan jari-jarinya dan dengan ringan mengetuk dahi mereka. Ini untukmu. Oh, para saudari Lu cemberut sedih. Saat itu hampir tengah hari, dan kepala sekolah memberitahu kafetaria untuk mengirim lebih dari 500 kotak makan siang ke klub kaligrafi dengan biaya sekolah. Pameran kaligrafi ini adalah acara klub terbaik yang pernah dilihat kepala sekolah. Hahaha. Kepala sekolah Liu, kamu memanggil kami untuk mengunjungi acara klub kecil di sekolah kamu. Apakah kamu tidak berlebihan? Beberapa pria dan senior berjanggut berjalan dari tangga sambil memegang payung, dan mereka menggoda kepala sekolah yang berdiri di gerbang perpustakaan. Sebagai master kaligrafi terkenal di East Ocean City, mereka semua berstatus prestisius, dan kepala sekolah Liu mengundang mereka ke pameran melalui telepon. Dari panggilan telepon kepala sekolah Liu, mereka mengetahui bahwa klub kaligrafi Universitas Samudra Timur memiliki acara yang menurut kepala sekolah Liu luar biasa. Mereka diundang ke pameran untuk memberikan umpan balik kepada para siswa, tetapi mereka tidak berpikir bahwa para siswa muda di universitas dapat menghasilkan karya yang bagus. Namun, untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada kepala sekolah Liu dan untuk membantu para junior, mereka tetap datang meskipun hujan turun. Hahaha. Jangan mengatakan bahwa aku tidak memberi kamu peringatan. Kepala sekolah Liu yang biasanya seorang pria serius tertawa lebih keras daripada para tamu dan mengantar mereka ke perpustakaan. Ini bagus. Aku kira itu membutuhkan setidaknya 1 hari untuk menyelesaikannya. Master kaligrafi terkemuka membelai jenggotnya dan memuji karya Hao Ren di pintu masuk sebelum memasuki aula besar perpustakaan. Menilai dari pekerjaan Hao Ren, mereka berpikir bahwa memang ada beberapa orang muda berbakat di sini. Mengangguk, para master kaligrafi berjalan masuk untuk melihat sisa karya, siap untuk meninggalkan beberapa tulisan di sini untuk mendorong dan menginspirasi para junior di East Ocean University. Program seni dari East Ocean University cukup terkenal, tetapi terkenal dengan seni barat, dan cabang lukisan tradisional Tiongkok tidak sebagus sekolah lainnya. Sebagai pecinta kaligrafi, Kepala Liu sering menunjukkan kaligrafi ini menguasai karya kaligrafinya, tetapi ia tidak pernah bisa mencapai level mereka. Itu hanya hiburan di antara teman-teman. Semua master ini adalah profesor di sekolah lain, dan sekolah-sekolah itu memiliki klub kaligrafi mereka sendiri. Tanpa profesor kaligrafi kelas 1, East Ocean University telah mendirikan klub kaligrafi. Ini, namun, ketika mereka berjalan ke aula besar perpustakaan, mereka tercengang. Potongan-potongan karya kaligrafi masuk ke dalam pemandangan mereka, dan mereka merasa seolah-olah seseorang telah mencuri karya asli para ahli kaligrafi kuno dari museum. Tingkat tulisan-tulisan ini jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka mungkin bahkan tidak bisa menghasilkan karya tingkat tinggi seperti itu. Keheranan mereka tidak kalah dengan prinsip Liu ketika ia pertama kali melihat karya-karya itu. Hahaha, pekerjaan anak-anak lumayan, kan? Melihat keheranan mereka, kepala sekolah Liu bertanya sambil tertawa. Dia merasa hebat. Para master ini meremehkan karya kaligrafinya, tetapi sekarang dia merasa hebat. Aku tidak berbakat, tetapi para siswa di East Ocean University aku adalah master kaligrafi kelas 1 di negara ini. Klub kaligrafi Universitas Laut Timur adalah yang terbaik di negeri ini. Dia berpikir sendiri. Bangga. Dia merasa bangga. Tidak ada sekolah lain yang bisa menghasilkan lebih dari 1000 karya besar.
Para master kaligrafi yang berpikir untuk datang ke sini untuk menginspirasi para junior memerah dan tidak berani menyebutkan meninggalkan tulisan di East Ocean University. Karya kaligrafi manapun di sini lebih baik daripada karya kaligrafi mereka. Para master kaligrafi yang terbiasa dengan orang-orang yang memohon karya mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Setelah kejutan itu berlalu, mereka mulai mempelajari karya-karya yang mereka sukai. Dua dari mereka berjalan ke tempat kerja Suke dan mulai mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka melihat kata "mati" di akhir baris kedua, mereka mundur setengah langkah dengan kaget. Jepret, jepret. Seseorang berjalan dan mendukung mereka sehingga mereka tidak jatuh. Mereka melihat ke belakang dan melihat seorang pria dengan kemeja putih menopang punggung mereka dengan tangannya. Ketua klub, banyak penatua telah tiba di pintu masuk perpustakaan, kata seorang gadis muda kepada pria ini setelah berlari. Bab 683. Oke, aku akan memeriksanya. Mengikuti gadis itu, Haoren pergi ke gerbang perpustakaan. Perpustakaan Universitas East Ocean dibangun dengan sangat baik. Di depan gerbang utama, ada sebuah kotak kecil. Menuruni tangga bertingkat, ada sebuah kotak besar. Sementara itu, di alun-alun besar, ada banyak mobil mewah yang diparkir. Semua penatua dan pria parubaya berjalan menuju perpustakaan sementara pelayan mereka membawa payung untuk mereka. Haoren mengedarkan esensi alaminya. Melalui token inspekturnya, Haoren menemukan bahwa para penatua dan pria parubaya ini semuanya adalah pembudidaya naga yang kuat dari klan naga elemen elemental, elemen bumi, elemen api, dan elemen air. Kecuali untuk klan naga unsur logam, 4 klan naga unsur lainnya semuanya ada di sini. Semua pembudidaya naga ini diundang oleh para junior. Oleh karena itu, mereka terbang ke sini dari kota-kota lain setelah persiapan yang cepat, dan mereka memutuskan untuk pergi ke Universitas Samudra Timur karena hujan di wilayah Samudra Timur dan mereka tidak ingin mengganggu manusia. Zhao Guang sudah menerima berita bahwa banyak perwakilan dari berbagai istana naga akan berkumpul di East Ocean City. Karena itu, ia pergi ke gerbang utama perpustakaan, berencana untuk menyambut para tamu. Banyak pembudidaya naga yang belajar di East Ocean University adalah putra atau keponakan dari tetua terkemuka dan Raja Naga. Oleh karena itu, para perwakilan adalah semua status bergengsi. Menemani Zhao Guang, Lu Qing tersenyum puas ketika menyaksikan barisan panjang mobil yang mengemudi di dalam kampus dan sekelompok pembudidaya naga yang datang di sepanjang tangga melengkung. Sudah bertahun-tahun sejak klan naga Lautan Timur terakhir memiliki posisi kepemimpinan. Namun, kunjungan begitu banyak klan naga pada saat yang sama telah membangkitkan ingatannya lagi kali ini. Berdiri di depan gerbang utama, Zhao Guang memperhatikan bahwa banyak Raja Naga datang dari segala arah, jadi dia memutuskan untuk berdiri diam dan menunggu mereka datang. Melihat Zhao Guang berjalan keluar dari perpustakaan bersama perusahaan Lu Qing, kepala sekolah Liu berpikir bahwa Zhao Guang berencana untuk kembali dan akan berjalan keluar bersamanya. Namun, kepala sekolah Liu tiba-tiba melihat kerumunan besar orang datang dari segala arah dan menjadi terpana. Jelas, para siswa adalah yang paling terkejut. Sebagai mahasiswa universitas terbaik di kota yang makmur, mereka sering melihat mobil-mobil mewah berkeliling kampus. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk melihat mobil-mobil mewah berkumpul dengan cara yang sangat besar dan intensif. Semua klan naga memiliki beberapa bisnis di dunia fana. Bahkan klan naga di daerah terpencil memiliki investasi di kota-kota. Sekarang, mereka muncul sebagai presiden perusahaan besar atau senior dari presiden. Ratusan anggota klub-klub kaligrafi yang baru saja makan siang bergegas keluar dari perpustakaan untuk menyambut senior mereka setelah mendengar berita itu. Acara yang diadakan oleh klub universitas tiba-tiba berubah menjadi pertemuan besar. Berdiri di samping Zhao Guang, Haoren melihat kerumunan besar siswa berjalan menuruni tangga di tengah hujan untuk menyambut senior mereka. Setelah itu, mereka berjalan senior mereka ke pintu masuk perpustakaan dan memperkenalkan mereka kepada Haoren. Tak lama, Zhao Guang dan para tamu saling mengenal. Suku naga dibagi menjadi 5 klan besar, dan klan naga unsur air memiliki anggota terbanyak. Setiap 5 tahun, naga elemen air akan dikumpulkan untuk pertemuan untuk membahas masalah utama, menetapkan aturan baru, dan mengalokasikan sumber daya. Setiap 10 tahun, para pemimpin terkemuka di setiap klan naga unsur besar akan berkumpul untuk konferensi besar untuk berbicara tentang masalah utama yang dihadapi suku naga. Seperti yang diharapkan, klan naga unsur logam tidak ada setiap saat. Namun, klan naga Lautan Timur hampir tidak memiliki kontak dengan istana naga kecil dari klan naga unsur lainnya.
Tidak ada perbaikan pada situasi ini karena istana naga lainnya tidak pernah mencoba menjangkau. Hanya istana naga dalam klan unsur yang sama yang akan berinteraksi satu sama lain. Sisanya hanya akan dekat dengan istana naga di dekatnya. Fokus dari konferensi besar ini adalah pada isu-isu utama dalam suku naga, dan setiap klan naga akan berjuang untuk keuntungannya sendiri, yang merusak komunikasi di antara mereka pada kesempatan ini. Namun, acara Klub Haoren telah menawarkan istana naga dari berbagai daerah kesempatan untuk bertemu secara tidak resmi. Klan Naga Lautan Timur telah meningkat tajam dan tampaknya telah menjadi pemimpin dari 4 samudera pada tahun lalu. Meskipun anggota suku naga lainnya ingin mengenal klan Naga Lautan Timur, mereka tidak dapat menemukan cara yang baik. Di sisi lain, klan Naga Lautan Timur tidak punya alasan untuk mengundang Raja Naga yang tidak dikenal itu untuk berkunjung. Dengan bantuan Haoren, masalah Zhao Guang telah terpecahkan. Di lantai dasar perpustakaan, ada ruang teh, yang merupakan tempat yang sempurna bagi perwakilan dari berbagai istana naga untuk melakukan percakapan yang bersahabat. Ada lebih dari 500 anggota klub di kaligrafi klub Haoren. Haoren menghitung dengan tenang saat dia menyambut mereka, dan dia menyadari bahwa 5 Raja Naga telah muncul secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa mereka mendesak untuk bergabung dengan klan Naga Lautan Timur. Lebih banyak mobil datang, jadi saudara Lu dan Xie Yujia pergi ke Haoren untuk membantu penerimaan. Semua tamu datang dari berbagai belahan dunia. Akan sangat menguntungkan jika mereka dapat terhubung dan membangun jaringan. Paman. Mengenakan seragamnya dan memegang payung, Zhao Yanzi muncul di pintu masuk perpustakaan bersama kerumunan. Dia menabrak Haoren dengan payung, tapi dia tiba-tiba melihat Zhao Guang di sampingnya. Oleh karena itu, dia menjulurkan lidahnya pada Haoren dan bersembunyi di belakangnya. Dia ingat bahwa Haoren mengadakan acara klub. Karena itu, ia memutuskan untuk datang ke sini saat istirahat makan siang. Namun, dia tidak berharap itu akan menjadi peristiwa besar. Mengenakan seragam hitam gaya barat, 2 siswa sekolah dasar juga naik sepanjang tangga sambil memegang payung mereka. Pipi Wu Luoxue tampak merah muda di tengah hujan, dan sepatu kulitnya menjadi basah, yang membuatnya tampak lebih bersinar. Di bawah pengajaran ibunya, Wu Luoxue menjadi sangat pandai piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Setelah dia mendengar tentang pameran kaligrafi yang diadakan oleh klub Haoren, dia ingin menghadirinya meskipun sedang hujan. Tidak perlu menyebut Zhen Chongming. Sebagai pengikut Wu Luoxue, dia akan pergi kemanapun dia ingin pergi. Masuk sekarang. Angin kencang terus bertiup. Dengan demikian, Zhao Yanzi meraih pergelangan tangan Haoren dan menyeretnya ke perpustakaan. Dia ingin melihat pameran dengan Haoren, dan dia merasa tidak enak ketika melihat Haoren menerima tamu di angin dingin. Zhen Chongming berusaha menjauhkan hujan dari Wu Luoxue. Kemudian, dia meletakkan payung untuknya dan membawanya ke perpustakaan dengan hati-hati. Wu Luoxue tampaknya tidak membelinya. Tidak ada emosi di wajahnya yang manis. Sebagai gantinya, dia memandang Haoren selama beberapa detik kemudian beralih ke karya kaligrafi. Master kaligrafi yang diundang oleh kepala sekolah telah kehilangan diri mereka dalam berbagai karya kaligrafi. Sebagai master kaligrafi modern, meskipun mereka tidak dapat bersaing dengan para master kaligrafi zaman kuno, pemahaman mereka tentang kaligrafi jauh lebih baik daripada yang lain. Lebih mudah bagi mereka untuk melihat kebesaran karena hasrat mereka terhadap kaligrafi. Mereka begitu terobsesi dengan jumlah karya kaligrafi yang mereka lihat di pameran sehingga mereka ingin mengumpulkan semua karya di pameran. Bagian terpenting bagi master kaligrafi kuno adalah aura dan kehadiran. Namun, pembudidaya naga tidak kekurangan mereka, yang membuat karya kaligrafi mereka tak tertandingi. Karena semakin banyak orang datang ke perpustakaan, anggota klub mengikuti instruksi Haoren tentang membatasi jumlah siswa di pameran. Kepala sekolah ada di pintu masuk, dan dia tidak menentang apapun yang dilakukan klub. Berdasarkan kinerja klub kaligrafi, dia tidak akan keberatan jika ingin menggunakan perpustakaan selama sehari. Jika ada yang berani mengatakan hal buruk tentang klub kaligrafi, dia akan menjadi orang pertama yang keluar dan merawat mereka. Barisan telah dibentuk di tangga di luar perpustakaan dengan cepat. Memegang payung mereka, semua siswa ingin melihat pemandangan indah di perpustakaan. Sejak East Ocean University didirikan, tidak ada acara yang menciptakan pemandangan yang spektakuler. Di aula, para Raja Naga berkerumun satu sama lain sementara para tetua berkumpul. Tak satu pun dari mereka yang bisa menunggu untuk berkomunikasi.
Memiliki keturunan mereka belajar di universitas yang sama dan klub yang sama membuat mereka merasa lebih dekat satu sama lain, dan itu juga memberi mereka topik untuk memulai percakapan mereka. Menggigit jarinya, Wu Luoxue mengangkat kepalanya untuk mengamati karya kaligrafi satu demi satu. Rambut yang tergeletak di lehernya terlihat lebih cantik setelah basah oleh hujan, dan lengannya yang seputih dan sejernih giok. Hao Ren segera mengerti mengapa Zhen Chongming jatuh cinta padanya ketika dia melihatnya. Wu Luoxue memang intelektual dan menggemaskan, yang membuktikan bahwa Zhen Chongming memiliki selera yang baik. Hei! Zhen Chongming menyikut Hao Ren dengan keras dengan sikunya dan berkata, jangan lihat pacarku. Hao Ren meliriknya dan berpikir dengan putus asa, dia belum setuju untuk menjadi pacarmu, dan kau sudah terlalu protektif. Aku melakukan penelitian pada kain yang kamu tunjukkan kemarin. Ini disebut kain Rui. Penggarap pada zaman dahulu tidak memiliki teknik untuk membuat harta dharma menjadi harta dharma natal mereka, jadi mereka harus membawa harta dharma mereka bersama mereka. Yang cocok dengan harta mereka adalah Rui Cloth semacam ini, Zhen Chongming melanjutkan setelah Hao Ren berbalik. Oke, lalu apa? Tanya Hao Ren. Perisai jelek yang kamu miliki mungkin adalah harta dharma kuno, jadi itu menjelaskan mengapa itu suka dibersihkan oleh kain Rui. Zhen Chongming memutar matanya ke arah Hao Ren dan berkata, di sini, aku juga belajar bahwa kain Rui bisa digunakan sebagai harta penerbangan dharma. Karena itu, aku telah membaca beberapa buku tua dari zaman kuno dan menemukan teknik kontrol untuk kamu. Zhen Chongming melemparkan selembar kertas kuning gelap ke Hao Ren, dan di atasnya ada tulisan singkat dengan sekitar 50 karakter. Hao Ren menyingkirkan kertas itu dan menatap Zhen Chongming yang memiliki kebanggaan tertulis di wajahnya. Dia tahu bahwa anak kecil ini sangat membantu walaupun dia berbicara banyak omong kosong. Xie Yujia membutuhkan harta dharma penerbangan, jadi kain ini akan cocok untuknya. Wu Luoxue menatap gulungan besar. Kemudian, dia berjalan beberapa langkah lagi untuk melihat gulungan tulisan kaligrafi lain dengan gaya segel kecil. Zhen Chongming bergegas mengikutinya, dan dia mendekatinya dengan sengaja untuk berbisik padanya. Hao Ren menatap arlojinya, bertanya-tanya mengapa orang tua dan neneknya belum datang. Kerja bagus. Tiba-tiba, Hao Ren mendengar seseorang berbicara di sampingnya. Hao Ren segera berbalik dan menemukan bahwa Yue Zilong sudah berdiri di sampingnya. Yue Zilong mengenakan kacamata bingkai perak, terlihat sangat lembut. Sulit untuk merasakan esensi sifatnya dan mengatakan bahwa dia adalah seekor naga. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ia berada di peringkat keempat di kuil Dewa Naga? Ini benar-benar berlebihan, Tuan Yue. Itu semua karena sumber daya yang kamu tawarkan. Hao Ren tersenyum dan menjawab. Yue Zilong sedikit tersenyum. Sepertinya dia sudah melihat melalui kelicikan Hao Ren yang belum matang. Dia tidak mengerti mengapa guru kuil mempromosikan Hao Ren ke level 4. Dalam benaknya, level 3 cukup baik untuk Hao Ren berdasarkan wilayahnya. Namun, apa yang guru kuil katakan kepada 9 wakil ketua kuil membuat mereka berpikir. Mustahil bagi siapapun untuk memahami seorang kultivator yang bisa membiarkan harta spiritual tertinggi mengikuti mereka dengan sukarela. Yue Zilong mengandalkan seni bela diri dan hanya menggunakan harta dharma untuk menangkap orang. Dia tidak membutuhkan harta dharma selain dari mereka. Namun, dari 8 wakil kepala kuil lainnya, 5 dari mereka memiliki harta spiritual tertinggi. Kata-kata guru kuil membuat mereka menyadari apa yang istimewa tentang Hao Ren, dan wakil kepala kuil mulai menaruh perhatian ekstra pada Hao Ren. Tidak ada raja dan tuan naga yang berbicara dengan suara rendah yang tahu bahwa wakil kepala kuil-kuil Dewa Naga ada di antara mereka. Kuil Dewa Naga memantau semua pembudidaya naga antara langit dan bumi. Jika mereka tahu bahwa wakil kepala kuil-kuil naga dewa ada di sini, mereka mungkin akan berhenti berbicara. Yah, catatan yang memecahkan masalah, Hao Ren menggambar dengan sengaja saat dia melihat Yue Zilong. Apa? Kamu kehabisan lagi. Yue Zilong menatap Hao Ren saat dia mendorong kacamatanya. Perjalanan ke Laut Setan bukan untuk bersenang-senang. Hao Ren mengangkat tangannya dan menjulurkan 5 jari saat dia menjawab. Yue Zilong menggertakkan giginya. Kemudian, dia mengeluarkan 5 nota realis dari cincinnya dan meletakkannya di tangan Hao Ren. Meskipun dia adalah wakil kepala kuil-kuil Dewa Naga, masih menyakitkan baginya untuk memberikan 5 nota pemecah ranah. Dia membuat sendiri setiap catatan yang memecahkan ranah, dan dia telah berusaha begitu banyak untuk masing-masing. Namun, karena bos mereka, Master Kuil, menghargai Hao Ren, memberinya 5 catatan yang mungkin bisa bermanfaat baginya.
Hao Ren tertawa kecil saat dia menaruh catatan itu di kalungnya. Dia tidak akan bertanya pada Yue Zilong apakah itu hanya benda biasa. Nota pemecah ranah itu memang berguna karena mereka bisa melindunginya di masa depan. Song Qingya. Song Qingya. Tiba-tiba, para siswa di aula mulai menjerit. Hao Ren berbalik ke pintu masuk dan memperhatikan bahwa Song Qingya sedang berjalan di dalam, mengenakan tunik biru gelap. Ada beberapa asisten yang mengikutinya untuk menjaga ketertiban di sekitarnya. Perjalanan aku di kota Samudra Timur cukup panjang. Aku mendengar tentang acara klub kamu dari Z, jadi aku memutuskan untuk datang dan memeriksanya karena aku belum harus kembali. Semoga aku tidak mengganggu kamu, Song Qingya berkata dengan elegan setelah berjalan ke Hao Ren sambil tersenyum. Pandangannya mendarat pada Yue Zilong, dan dia memberikan senyum sederhana dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak tahu bahwa orang di samping Hao Ren adalah salah satu dari 9 wakil kuil suci kuil Dewa Naga. Suatu kehormatan untuk memiliki suster Qingya di sini. Kata Hao Ren. Ada cukup banyak orang di sini. Song Qingya melihat sekeliling dan memberitahu asisten di sampingnya, aku juga telah membuat karya. Tidak yakin apakah itu bisa digantung di sini. Asisten itu mengambil sebuah gulungan dari tasnya dan perlahan-lahan meluncurkannya. Itu adalah karya indah dalam naskah biasa. Song Qingya datang ke sini hanya untuk menghidupkan suasana, tetapi dia tidak berharap melihat begitu banyak pembudidaya naga di sini. Kemunculan tiba-tiba dan karya kaligrafi Song Qingya telah menimbulkan sensasi di antara semua siswa di perpustakaan. Sudah diketahui bahwa foto-foto bertanda tangan Song Qingya telah memaksa Suke tidak muncul di universitas selama beberapa hari. Siapa yang akan tahu betapa berharganya pekerjaan kaligrafinya? Hao Ren melambaikan tangannya dan meminta anggota klub untuk menggantungkan karya kaligrafi Song Qingya di tempat yang paling mencolok. Ini akan menjadi September ke-8 ketika angin bertiup di musim gugur, dan krisan akan mekar sementara semua bunga lainnya mati. Song Qingya sedikit mengernyit setelah dia melihat karya kaligrafi tidak jauh darinya. Karya ini sepertinya sangat membunuh. Suke, kakekmu ada di sini. Teriak seorang siswa tahun pertama di perpustakaan. Bab 684. Dalam pakaian olahraganya, Suke berlari keluar dari perpustakaan. Melihat ini, Hao Ren menjauh dari Zhao Yanzi sejenak untuk memeriksa situasi. Mobil-mobil yang menurunkan perwakilan dari berbagai istana naga sudah pergi, membuat alun-alun besar di depan perpustakaan tampak sedikit kosong. Tangga di depan perpustakaan dipenuhi dengan barisan siswa, dan lebih banyak siswa datang. Kemunculan tiba-tiba Song Qingya di acara klub Hao Ren hari ini mengejutkan banyak orang, dan banyak siswa yang ingin datang dan melihat kaligrafinya. Hao Ren. Hao Ren. Melihat Hao Ren muncul kembali di gerbang, teman-temannya seperti Zhou Liren yang berada di ujung garis mulai melambaikan tangan mereka dan berteriak. Setelah datang ke sini, mereka memeriksa karya kaligrafi dan pergi, berencana untuk kembali dan bermain kartu. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Song Qingya datang, mereka berbalik dalam hujan. Namun, jumlah orang di dalam pameran sekarang terbatas. Karena kepala sekolah meminta anggota klub kaligrafi untuk masuk dan bersembunyi dari hujan, anggota dewan siswa dipanggil untuk menjaga ketertiban. Karenanya, Zhou Liren dan yang lainnya tidak dapat masuk setelah mengucapkan nama Hao Ren. Juga, karena Hao Ren tidak mengangkat teleponnya ketika mereka menelepon, mereka harus antre di belakang. Berdiri di gerbang perpustakaan, Hao Ren melihat mereka dan harus melambai tanpa daya. Dia mengenal orang-orang ini terlalu baik. Mereka tidak tertarik dengan kaligrafi, tetapi perempuan. Oleh karena itu, dia tahu bahwa mereka ada di sini untuk Song Qingya. Zhou Liren melihat Hao Ren memperhatikan mereka, jadi dia melompat keluar dari barisan dan berlari menaiki tangga. Murid-murid lain berbalik dan menatapnya, tetapi dia terlalu fokus dan berlari dalam hujan. Anggota dewan siswa melihat bahwa Zhou Liren dan yang lainnya memang teman Hao Ren, jadi mereka membiarkan mereka masuk. Saat ini, semua orang di East Ocean University tahu siapa Hao Ren. Jika semua orang mengatakan bahwa mereka adalah teman sekelas Hao Ren, akan sangat sulit untuk menjaga ketertiban. Zhou Liren tidak mencoba untuk berbicara dengan anggota dewan siswa ini. Dia tidak bisa menunggu dan melihat Song Qingya. Para siswa yang masih mengantri tidak bisa melakukan apapun selain menonton. Karena orang-orang ini adalah teman sekelas Hao Ren, dan Hao Ren adalah orang yang menciptakan acara ini, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Saat siswa lain menatapnya, Hao Ren mencari Suke. Perpustakaan Universitas East Ocean tampak seperti buku terbuka dengan sampulnya miring ke depan. Karena itu,
Panel kaca raksasa di depan perpustakaan menghalangi hujan dari area besar alun-alun kecil. Perlahan-lahan, lebih banyak Raja Naga tiba, dan mereka mengobrol dengan Zhao Guang dengan intim. Ada sekitar 20 hingga 30 dari mereka. Hao Ren melirik dan melihat seorang pria tua berdiri di samping Suke. Pria tua ini kelihatannya usianya sekitar 60 hingga 70 tahun, dan rambut putihnya yang pendek dan lebat tampak keras. Namun, alisnya hitam, dan dia terlihat bersemangat tinggi. Berbeda dari raja dan tetua naga lainnya yang mengenakan jas mahal atau jubah tradisional yang elegan, kakek Suke hanya mengenakan jaket abu-abu sederhana, terlihat seperti orang tua biasa. Meskipun Hao Ren tidak merasakan aura atau esensi alam darinya, dia yakin bahwa lelaki tua ini kuat. Kekuatan orang tua ini harus setidaknya setara dengan Yue Zilong, dan itulah sebabnya Hao Ren tidak dapat mendeteksi apapun bahkan dengan token inspektur. Suke memegang tangan pria tua ini dan berjalan ke perpustakaan, melewati Hao Ren. Sama seperti Hao Ren yang akan mengikuti mereka, dia tiba-tiba melihat parkir mobil ayahnya di alun-alun besar. Yue yang membantu nenek keluar dari mobil dan membuka payung untuknya. Kemudian, Hao Zonghua mematikan kunci kontak, berjalan di sekitar mobil, dan berpegangan pada lengan nenek lainnya. Ada banyak tangga dari alun-alun besar di bagian bawah ke alun-alun kecil di atas. Hao Zonghua dan Yue yang khawatir nenek akan terpeleset karena dia sudah sangat tua, dan hujan turun di luar. Melihat nenek muncul, Hao Ren berlari ke alun-alun kecil dan memeluknya dengan hati-hati. Yue yang melangkah mundur dan memegang payung untuk nenek. "Nenek, kamu tidak harus datang karena hari ini hujan," kata Hao Ren sambil memegang tangan nenek. "Bagaimana aku bisa melakukan itu? Ini acara klub Ren. Nenek harus datang." Berjalan menaiki tangga, nenek menjawab dengan segera. Para siswa yang berdiri di barisan semua menatap Hao Ren dengan kaget. Siapa nenek ini? Bahkan Hao Ren pergi untuk membantunya dalam hujan. Anggota klub mengundang senior mereka untuk berkunjung kali ini. Jangan bilang ini nenek-nenek Hao Ren. Ya Tuhan, kedua orang itu tampaknya adalah ilmuwan besar Hao Zonghua dan Yue Yang. Segala macam pikiran ada di benak siswa. Pah, 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 pah. Dengan sepatu hak tinggi dan di bawah payung merah, Su Han berjalan menyusuri anak tangga dari jauh. Dia mengenakan mantel abu-abu muda, dan di bawahnya ada blus profesional putih dan celana jeans hitam ramping. Dia mengesankan semua orang saat dia berjalan lebih dekat di tengah hujan. Su kecil. Su kecil. Petik 2. Melihat Su Han, nenek tiba-tiba melambaikan tangannya dengan gembira. Dia bahkan berhenti di tengah hujan hanya untuk menunggu Su Han. Su Han balas melambai sambil tersenyum dan mempercepat langkahnya. Temperamennya yang unik berkembang di tengah hujan. Persis seperti rumor, Hao Ren dan Su Han adalah saudara. Semua siswa kaget. Satu-satunya hal yang mereka tidak yakin adalah apakah Hao Ren adalah putra Hao Zonghua atau tidak. Ini akan menjadi berita besar jika itu benar. Melihat Hao Ren dan Su Han berjalan ke perpustakaan dan barisan panjang di depan, para siswa berharap mereka bisa masuk ke dalam segera. Kecantikan Su Han tidak kalah dengan kecantikan Song Qingya. Salah satunya adalah wanita paling cantik di East Ocean City sementara yang lain adalah yang paling cantik di industri musik. Para siswa memberi tip tetapi tidak bisa melihat apa yang terjadi di perpustakaan. "Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk." Seorang gadis yang dekat dengan gerbang mulai berteriak. Mengenakan sweater rajutan coklat dan dengan shawl off-white di pundaknya, dia menginjak tanah dengan sepatu botnya. Gadis ini adalah Jiang Yuan yang baru saja mengadakan pameran sendiri. Dia mendengar tentang pameran kaligrafi Hao Ren. Karena itu, dia ingin memeriksanya. Sayangnya, dia terlambat dan berhenti di luar, jadi dia harus menunggu di barisan. Dia berencana untuk sabar dan menunggu, tetapi tidak ada siswa yang keluar sama sekali. Dengan angin dingin yang menusuk dan pakaian basah, dia tidak tahan lagi saat dia melihat Hao Ren keluar dan masuk lagi. Anggota Dewan Siswa di pintu masuk mengenalinya sebagai artis jenius Jiang Yuan. Namun, anggota ini tidak ada hubungannya dengan dia. Karenanya, mereka tidak menanggapi sama sekali setelah dia membuat keributan. Wajah Jiang Yuan memucat karena marah. Dia ingin pergi, tetapi dia ragu karena dia begitu dekat dengan gerbang. Karena itu, mengabaikan martabatnya, dia mulai melambaikan payungnya dan menjerit. Melihat reaksi Jiang Yuan yang keterlaluan, para siswa di barisan bertanya-tanya diam-diam, apakah itu karena Hao Ren mencampakkannya. Karena kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Lu ada di perpustakaan,
para anggota Dewan Siswa khawatir bahwa Jiang Yuan akan mengganggu para pejabat di dalamnya. Mereka memutuskan untuk membuka pintu dan membiarkan 50 siswa masuk. Jiang Yuan menyingkirkan payungnya dan berjalan dengan marah. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini sejak dia dilahirkan. Dia biasanya tidak mau repot-repot datang ke perpustakaan ini. Dia adalah orang pertama yang bergegas ke perpustakaan. Namun, pekerjaan Hao Ren dalam dan mendominasi, yang mengalahkan kemarahan Jiang Yuan seperti mantra. Jiang Yuan mengepalkan giginya. Dia berjalan memutar dari sisi kanan gulir berbingkai halus ini dan tiba-tiba melihat lebih dari 1000 karya kaligrafi tergantung di aula. Dia tidak terkejut dengan jumlah yang sangat besar. Yang mengejutkannya adalah bahwa semua karya kaligrafi ini bermutu tinggi. Berdiri di samping Hao Zonghua, Yue Yang dan Nenek, Hao Ren memperkenalkan mereka kepada wakil presiden klub. Melalui beberapa karya kaligrafi, Jiang Yuan melihat Hao Ren yang dalam posisi tegak dan tiba-tiba menyadari bahwa Hao Ren 1000 kali lebih baik daripada dia. Dia menerima bimbingan dan dukungan dari Wang Xitong, otoritas terkemuka di lingkaran seni. Namun, dia masih tidak bisa bersaing dengan Hao Ren. Terutama setelah pameran seni itu, ia kehilangan kontak dengan tuannya. Dia merasa sangat frustrasi, tetapi dia kembali percaya diri tak lama ketika dia berpikir, ayah aku menjalankan bisnis yang hebat, ibu aku bekerja di biro keuangan, dan kakek aku adalah seorang perwira tinggi di provinsi ini. Karena itu, aku jauh lebih baik daripada Hao Ren berdasarkan latar belakang aku. Petik 2. Hao Ren tidak memperhatikan Jiang Yuan saat ia menunjukkan orang tua dan neneknya di sekitar pameran. Setelah dia memperkenalkan wakil presiden klub, dia membawa mereka untuk melihat karya kaligrafi. Zhao Yanzi, Xie Yujia, Saudari Lu, dan Su Han semuanya menemani nenek. Ekspresi wajah nenek berubah menjadi terkejut. Dia pikir acara Hao Ren hanyalah sebuah pameran skala kecil yang diadakan oleh sebuah kelompok yang memiliki minat yang sama. Akan cukup bagus jika mereka mendapat puluhan pekerjaan karena dia pikir hanya akan ada 20 atau 30 anggota di klub. Dia tidak pernah menyangka cucunya menjadi sangat kompeten sehingga dia bisa memimpin ratusan siswa seperti seorang komandan, dan acaranya bisa luar biasa hebat. Yang mengatakan bahwa Ren tidak bisa mendapatkan prestasi luar biasa seperti ini. Melihat semua anggota klub datang untuk menyambutnya dan memanggilnya, nenek, dia merasa sangat bangga. Dia hanya menyesal bahwa dia tidak memiliki lebih dari 500 amplop merah untuk anak-anak. Zhao Guang telah memasuki perpustakaan dan berjalan di samping Hao Zonghua untuk berbicara dengannya. Yue yang menatap karya kaligrafi yang berani dan tidak terkendali, elegan dan mengalir. Dia tidak pernah berpikir bahwa putranya akan mampu menangani klub dengan lebih dari 500 orang dan membuatnya sangat spektakuler. Saudari Qingya, bisakah aku berjabat tangan denganmu? Dari jarak dekat, Zhou Liren bertanya pada Song Qingya. Asisten Song Qingya berdiri di depan untuk menjauhkan Zhou Liren darinya. Mereka tidak bisa menghentikan Song Qingya dari pergi ke acara klub yang diselenggarakan oleh seorang anak di East Ocean University, jadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menjaganya agar tetap aman. Hao Ren. Lagu Qingya memanggil Hao Ren ketika dia berjalan. Hao Ren kemudian berjalan mendekat dengan neneknya. Yue Yang dan Hao Zonghua terkejut melihat penampilan Song Qingya, jadi mereka mengikuti Hao Ren. Apakah ini? Song Qingya memandang nenek Hao Ren. Dia adalah nenekku, kata Hao Ren. Oh, halo, nenek. Song Qingya mengulurkan tangannya. Gadis kecil, aku tahu kamu. Aku telah melihat kamu bernyanyi di TV. Nenek memegang tangan ramping Song Qingya dan berbicara dengan gembira. Nama aku Song Qingya, apakah kamu juga mendengarkan musik aku, nenek? Song Qingya tersenyum. Hao Ren menatap nenek dengan gugup, khawatir dia akan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ya, aku mendengarkan musik kamu dan melihat kamu menari. Kamu sangat hebat. Nenek menjawab dengan gembira, sayang sekali Ren aku sudah punya pacar sekarang, kalau tidak kamu bisa menjadi cucu mertua aku. Petik 2. Kata-kata nenek hampir membuat Hao Ren berkeringat. Namun, nenek hanya bercanda. Song Qingya tersenyum, tetapi semua asistennya menjadi terdiam. Saudara Hao, Zhou Liren memeras dirinya dan pergi ke Hao Ren, berusaha menunjukkan seberapa dekat hubungannya dengan Hao Ren. Ini teman sekamar aku, Zhou Liren, kata Hao Ren. Halo. Song Qingya mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Zhou Liren mengulurkan tangan dengan penuh semangat. Begitu dia menyentuhnya,
wajahnya memerah. Dia tidak berani mengatakan apapun dan kembali ke kerumunan. Zhao Jiayi dan yang lainnya tidak seberani Zhou Liren. Mereka menjadi sangat cemburu ketika melihat Zhou Liren memiliki kesempatan untuk berjabatan tangan dengan dewi mereka, Song Qingya, melalui Hao Ren. Maka, mereka mulai memukulinya dengan gila. Zhou Liren mencium tangan kanannya, dan matanya memerah karena kegembiraan. Akhirnya, dia mendapat kesempatan untuk menjabat tangan Song Qingya. Dia bisa mengingat saat memegang tangannya ratusan atau ribuan kali. Ketika mereka bercanda satu sama lain, mereka mendengar Hao Ren memperkenalkan, "Ini ayah aku, Hao Zonghua, dan ini adalah ibuku, Yue Yang." Hao Zonghua, Yue Yang. Bang! Bom meledak di kepala Zhao Jiayi dan yang lainnya. Jiang Yuan membuka matanya lebar-lebar setelah mendengar itu. Ketika dia melihat Hao Ren menyambut Hao Zonghua dan Yue Yang ke perpustakaan, dia berpikir bahwa mereka hanya tamu yang diundang oleh universitas. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hao Ren akan ada hubungannya dengan Hao Zonghua. Berita yang lebih mengejutkan adalah bahwa Hao Ren adalah putra Hao Zonghua. Tidak ada desas-desus seperti itu, jadi orang-orang tidak siap. Setelah memikirkan bagaimana dia berbicara dengan Hao Ren, Jiang Yuan tiba-tiba mundur karena terkejut. Pengaruh yang dimiliki Hao Zonghua dan Yue yang jelas lebih besar dari seorang gubernur atau menteri. Tidak hanya Jiang Yuan, tapi Zhao Jiayi dan yang lainnya meregangkan leher mereka dan melihat dengan terkejut. Mereka telah menjadi teman sekelas dengan Hao Ren selama 3 tahun, tetapi mereka baru mengetahui bahwa Hao Ren, yang mereka pikir berasal dari keluarga biasa, sebenarnya adalah putra dari Hao Zonghua dan Yue Yang, dua ilmuwan yang selalu berada di majalah internasional. Hao Ren adalah bastard. Bagaimana dia bisa menyembunyikannya dengan sangat baik? Pikir mereka. Aku sudah lama ingin bertemu dengan kamu. Song Qingya mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Hao Zonghua dan Yue Yang. Berdiri di samping nenek, Hao Ren masih menatap Suke dan kakeknya di aula dari sudut matanya. Penatua naga unsur logam yang menyembunyikan auranya berdiri jauh sepanjang waktu, menatap Hao Ren. Jika musuh tidak bergerak, aku juga tidak. Hao Ren kemudian melihat sekeliling tetapi tidak melihat Yue Zilong. Pada saat itu, ada Su Han, Zhao Guang, dan puluhan Raja Naga berdiri di sekitar Hao Ren, jadi dia cukup yakin bahwa kakek Suke juga menilai situasi dan belum memulai apapun. Siapapun dari klan naga elemental logam tidak akan tahu tentang latar belakang keluarga asli mereka sebelum mereka mencapai alam yang tinggi. Karena itu, Hao Ren tahu bahwa alih-alih menjadi kakek Suke, lelaki tua ini adalah Tuan Suke, Tuan Dua Tai. Jelas bahwa Tai Cave Master, yang menduduki salah satu dari 5 gua besar, telah mengarahkan matanya pada teknik pedang air mistik, yang juga menunjukkan betapa berharganya teknik pedang air mistik Hao Ren. Alasan lain mungkin adalah bahwa ia mencoba untuk mendapatkan kembali perisai emas. Perisai emas yang tergeletak di dalam kalung Hao Ren mulai berdengung karena juga merasakan penampilan seseorang yang luar biasa. Orang tua Hao Ren adalah Hao Zonghua dan Yue Yang. Hao Ren adalah putra ilmuwan hebat. Orang tua Hao Ren muncul di acara ini. Mereka adalah Hao Zonghua dan Yue Yang yang memberikan ceramah di universitas terakhir kali. Dalam sekejap mata, berita itu telah menyebar dengan liar ke seluruh universitas. Bahkan para siswa yang berada di antrean di luar perpustakaan mendapat berita dari telepon mereka. Raja-Raja Naga di perpustakaan sudah mendengar bahwa Raja Naga Lautan Timur mendapatkan manusia sebagai menantunya, dan itu secara resmi terbukti hari ini. Hao Ren punya alasan sendiri untuk mengungkapkan identitas orang tuanya. Saat ini, Huang Suji tahu identitasnya, dan anggota Kaligrafi Club juga tahu tentang latar belakang keluarganya. Oleh karena itu, berita tentang orang tuanya Hao Hao dan Yue yang akan segera terungkap. Juga, itu adalah cara melindungi orang tuanya di depan banyak pembudidaya naga, terutama anggota klub dan seniornya. Sekarang, semua orang tahu bahwa orang tuanya adalah Hao Zonghua dan Yue Yang. Karena itu, Istana Naga di berbagai daerah akan mengawasi mereka kemanapun mereka pergi. Setelah berita itu menyebar, para pembudidaya naga yang tidak menggunakan untuk peduli tentang makhluk hidup akan mulai memperhatikan pasangan ini. Akibatnya, tidak mudah bagi siapapun untuk menumpangkan tangan di atasnya. Anak ini punya otak, puji Yue Zilong dalam kegelapan. Retak. Di sisi lain, pria tua itu memecahkan buku-buku jarinya. Tidak akan mudah mendapatkan keluarganya. Jadi,
Singkirkan dia, katanya kepada Suke dengan suara rendah. Bab 685. Hao Zonghua dan Yue Yang adalah tamu paling terhormat di antara semua tamu. Apa yang Hao Zonghua dan Yue Yang tidak harapkan adalah bahwa klub yang dijalankan Hao Ren di universitas dapat mencapai skala seperti itu. Beberapa tetua istana naga yang datang dari jauh memiliki identitas mereka sendiri di dunia fana, dan mereka mulai naik ke Hao Zonghua dan Yue Yang dan berbicara dengan mereka begitu mereka tahu bahwa mereka adalah orang tua Hao Ren. Zhao Hongyu pergi ke East Ocean University setelah mengetahui ada banyak tamu dari istana naga lain pergi ke sana. Zhao Hongyu adalah yang paling dekat dengan Yue Yang. Karena itu, setelah dia menyapa beberapa Raja Naga dan Ratu Naga, dia segera mulai berbicara dengan Yue Yang dengan intim. Para pembudidaya dari istana naga lainnya diam-diam terkejut melihat seberapa dekat Zhao Hongyu dan Yue Yang. Kemudian, mereka melihat Zhao Yanzi, putri kecil Samudra Timur, dan menemukan bahwa dia meraih Hao Ren dengan erat di pergelangan tangannya dan berjalan melalui aula. Jelas sekali bahwa putri kecil itu memang menyukai Fumanya. Tampaknya mereka adalah pasangan yang paling harmonis. Mereka tidak tahu bagaimana keluarga Hao Zonghua bisa mengenal Zhao Guang, atau bagaimana klan naga Laut Timur mengatasi tekanan itu. Namun, dapat dilihat dari ekspresi puas pada wajah Zhao Guang dan Zhao Hongyu bahwa mereka menemukan menantu yang hebat. Klan naga Lautan Timur tidak memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada kuil Dewa Naga karena kuil Dewa Naga berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada klan naga Lautan Timur. Hao Ren punya sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan posisi inspektur level 4 pada usia muda. Dikatakan bahwa hampir sejuta tentara klan naga Laut Timur telah patuh pada jenderal ini. Para pembudidaya naga yang telah menghadiri ujian umum di kuil Dewa Naga sangat terkesan oleh Hao Ren karena dia adalah pemuda luar biasa yang berani menantang inspektur di tingkat kun dan meninggalkan yang terakhir tidak mampu menolak. Jika dia tertarik pada putriku, aku pasti akan meninggalkannya padanya meskipun dia seorang manusia, beberapa Raja Naga berpikir diam-diam. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengagumi kejelian Raja Naga Timur Laut dan Ratu Naga sejak mereka merasakan potensi luar biasa Hao Ren bahkan sebelum bakatnya yang kuat muncul. Itu tidak masuk akal bagi klan naga Lautan Timur untuk melampaui klan naga Laut Barat. Paman Bie, Paman Liu. Menyeret Hao Ren, Zhao Yanzi menyapa dengan manis setiap kali dia melihat tetua naga yang dia kenal. Istana Naga yang mengirim generasi muda mereka untuk belajar di East Ocean University adalah mereka yang tinggal di daerah terpencil, tetapi beberapa tidak terletak jauh dari kota Samudra Timur. Misalnya, Danau Dongting, Pulau Manshan, Danau Hongze, dan Gunung Tianmu, Raja-Raja Naga dan tua-tua dari Istana Naga ini dekat dengan kota Samudra Timur. Halo, sesepuh dari Istana Naga itu tersenyum pada Zhao Yanzi. Semua anggota klub Hao Ren tahu bahwa gadis kecil ini adalah satu-satunya anak perempuan yang dimiliki oleh Raja Lautan Naga Timur, tetapi siswa reguler iri dengan Hao Ren ketika mereka melihat Hao Ren ditangkap oleh gadis sekolah menengah yang cantik dan imut. Gadis sekolah menengah terlihat sangat muda dan bersemangat, tetapi Zhao Yanzi bahkan lebih energi daripada gadis normal. Mereka tahu bahwa dia terobsesi dengan Hao Ren hanya dengan cara dia memegang Hao Ren. Alasan Zhao Yanzi memperkenalkan Hao Ren kepada para tetua adalah untuk mengkonfirmasi hubungannya dengan Hao Ren dan menetapkan status tunangannya yang tidak bisa dipatahkan. Bang! Saat Zhao Yanzi menyeret Hao Ren ke depan untuk memperkenalkan Paman Ye dari Sungai Fuchun, dia tiba-tiba bertemu seseorang. Dia menggosok dahinya, mendongak, dan melihat seorang lelaki tua pucat dengan jaket abu-abu yang menatapnya dan Hao Ren. Sobat, apakah sudah waktunya bagimu untuk mengembalikan barang itu kepadaku? Pria tua itu tiba-tiba bertanya. Masalahnya, Zhao Yanzi menatapnya dengan bingung. Hao Ren meraih lengan Zhao Yanzi dan menariknya setengah langkah ke belakang. Perisai emas di kalungnya mulai berdengung. Apa yang seharusnya datang akhirnya datang. Pembudidaya naga unsur logam tiba-tiba muncul di sini dan menolak untuk berbicara dengan pembudidaya lainnya, tetapi dia tidak di sini untuk berlibur. Burung-burung yang baik memilih pohon yang layak untuk mendarat. Harta spiritual memilih pemilik yang tepat untuk diikuti. Apakah yang lebih tua berbicara tentang perisai emas? Tanya Hao Ren. Hao Zonghua, yang sibuk berbicara dengan kepala sekolah, tidak terlalu memperhatikan saat melihat Hao Ren berbicara dengan seorang lelaki tua pucat. Karena itu, dia terus mendiskusikan pembangunan gedung lab dengan kepala sekolah. Perjalanan aku di sini adalah untuk 3 hal.
pertama surga mencapai perisai, kedua teknik pedang kamu, ketiga, teknik pedang air mistik, kata orang tua pucat itu. Dia berbicara dengan nada tegas seolah-olah dia harus mendapatkan ketiga hal yang dia minta. Kamu harus menjadi Tuan Suke? Tanya Hao Ren. Untung kau tahu. Serahkan pada aku sekarang, maka aku akan melupakan masa lalu. Dia memandang sekeliling ke kerumunan di aula, tidak ada orang di sini yang bisa membuatmu aman. Zhao Yanzi menatap pria tua itu dengan bingung dan kemudian kembali menatap Hao Ren. Dia pikir orang-orang yang muncul semuanya ada di pihak mereka. Bagaimana bisa orang jahat masuk? Hao Ren melirik ke sekeliling dan tidak melihat Yue Zilong. Dia menduga bahwa Yue Zilong mungkin tidak ingin mengekspos identitasnya sebagai wakil ketua kuil dan tidak tertarik untuk membuat Hao Ren keluar dari masalah. Dia melakukan bantuan besar untuk Hao Ren dengan memberinya 5 nota rilem, tetapi dia bukan pengawal Hao Ren. Aku akan meratakan bangunan besar ini ke tanah jika aku bergerak, dan pada akhirnya aku akan mendapatkan 3 hal. Tidak mudah bagi kuil Dewa Naga untuk melacak dan menangkap aku, kata lelaki tua itu. Hao Ren menebak bahwa wilayahnya hanya bisa berada di atas Wang Sitong karena dia bisa merasakan wilayah Qian level puncak yang terakhir saat itu. Namun, Hao Ren tidak dapat mendeteksi fluktuasi energi pada orang tua ini. Mungkin, dia bahkan lebih kuat dari Yue Zilong. Kultivator yang berada di puncak Qian level bisa menghancurkan bangunan tinggi hanya dengan menginjak kakinya. Jika perpustakaan runtuh, pembudidaya naga mungkin lolos dari cedera, tetapi siswa, orang tua Hao Ren, dan neneknya akan berada dalam bahaya. Guru Guatei menduga bahwa tidak ada seorang pun di sana yang dapat menekannya. Karena itu, ia dapat tampil sendiri dan bertindak secara provokatif tanpa hukuman. Jika kamu berani, kuil naga dewa akan menyelidiki tanpa ragu. Su Han berjalan dan berdiri di samping Hao Ren. Dia telah mengawasi pria tua di sebelah Suke sejak dia masuk. Anehnya, mendekati puncak tingkat Qian, Su Han tidak bisa merasakan fluktuasi esensi alam, tetapi dia tidak percaya bahwa penatua yang diundang oleh Suke hanyalah manusia biasa. Investigasi. Pria tua itu melirik Suke dan berkata, bukankah mudah bagi kuil Dewa Naga untuk mengakhiri kasus? Ini seseorang untukmu. Sebagai Tuan Guatei, aku tidak akan pernah melindungi siapapun secara berlebihan. Aku. Suke berhenti, menatap pria tua itu dengan kosong. Pergi sekarang. Guru Guatei melepaskan kekuatannya dengan tiba-tiba. Ribuan karya kaligrafi yang tergantung di aula mulai bergerak ketika tidak ada angin sama sekali. Kemudian, mereka tiba-tiba terpesona. Hujan deras di luar perpustakaan mengalir kembali, dan karya kaligrafi Hao Ren langsung basah kuyup. Pak Tua, beraninya kamu. Su Han memutar alisnya, dan raut wajahnya berubah menjadi marah. Pembudidaya naga selalu menunjukkan rasa hormat mereka berdasarkan kekuatan, tetapi mereka masih khusus tentang senioritas dan generasi. Hanya pembudidaya di generasi yang sama yang bisa bertarung. Angin kencang bertiup dari luar. Manusia di perpustakaan tidak bisa berdiri, dan mereka semua memejamkan mata. Hao Ren prihatin bahwa orang tua ini akan menghancurkan perpustakaan. Jadi, dia menginjak kakinya dan bergegas keluar dari perpustakaan seperti panah. Itulah yang diinginkan oleh Guru Guatei. Dia memproyeksikan dirinya dengan menginjak kaki kanannya di lantai marmer, dan tubuhnya terbang dengan kemiringan yang tajam. Para siswa di antrean di luar pintu masuk tiba-tiba merasakan angin liar dari tangga. Tak lama, mereka melihat 2 garis cahaya melesat keluar dari perpustakaan. Angin kencang yang tiba-tiba memaksa mereka jatuh ke samping seolah-olah tembok itu runtuh. Ketika mereka hendak bangun, seberkas cahaya putih keluar dari perpustakaan, dan mereka dihempaskan lagi oleh angin kencang berikut. Garis cahaya ketiga adalah Su Han. Dia tahu bahwa Hao Ren tidak mampu mengalahkan naga unsur logam, tetapi dia dipaksa oleh yang terakhir untuk bertempur di luar. Dia khawatir Hao Ren akan dimanfaatkan. Karena itu, dia terbang dengan tergesa-gesa untuk mendukungnya. Beberapa siswa dari OSIS yang menjaga di luar perpustakaan terlalu lemah untuk melawan kekuatan yang tiba-tiba. Mereka didorong ke kedua sisi satu demi satu, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Di perpustakaan, Hao Zonghua dan Yue yang hampir tidak berdiri. Untungnya, nenek dipegang oleh Lu Linlin dan Lu Lili saat dia akan jatuh. Semua Raja Naga menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi, jadi mereka semua bergegas ke alun-alun kecil di luar perpustakaan. Yang mereka lihat hanyalah seorang pembudidaya naga elemental logam yang mengenakan jaket abu-abu mengejar Hao Ren dalam pengejaran di udara.
Mengikuti mereka adalah Suhan, yang menginjak longsword dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Lebih dari 500 anggota klub juga bergegas keluar untuk melihat langit. Di tangga, para siswa mencoba melihat ke langit tetapi hanya melihat lapisan-lapisan awan gelap. Melihat pembudidaya naga unsur logam mengejar Hao Ren, Lu Linlin dan Lu Lili prihatin dan ingin membantunya. Namun, mereka tidak bisa menghilang begitu saja dengan manusia di sekitar, dan mereka harus menjaga nenek Hao Ren aman. Panah iblis tergantung di leher Xie Yujia, tapi dia tidak bisa menggunakannya untuk menembak sementara seluruh kerumunan sedang menonton. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di antara Hao Zonghua dan Yue yang sementara dia mengertakkan gigi dan khawatir tentang Hao Ren. Alasan yang sama berlaku untuk semua pembudidaya naga lainnya. Mereka tidak bisa hilang begitu saja seperti ini. Kunci bumi surga. Di langit, Guru Guatei menggunakan bola energi merah untuk menutupi seluruh kota, yang tidak memungkinkan manusia melihat para pembudidaya naga yang menggunakan esensi alam. Mengalahkan Gua Guru Tai adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan bidang energi ini. Para pembudidaya di dalam dan di luar perpustakaan semuanya masih dalam bentuk fana. Jika mereka pernah menggunakan esensi alami mereka, mereka akan segera menghilang. Rahasia yang disimpan oleh pembudidaya naga selama bertahun-tahun akan terungkap jika mereka menghilang di depan manusia. Alasan dibalik langkah Guru Guatei adalah untuk memaksa semua pembudidaya naga tetap di tanah sehingga dia hanya harus berurusan dengan Hao Ren dan Suhan. Hah! Guru Guatei mengangkat kedua tangannya dan menembakkan 5 sinar kemasan pada Suhan. Dia tidak berharap Suhan bereaksi begitu cepat dan bergegas keluar dari perpustakaan. Karena itu, dia juga harus mengalahkannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.